Kementerian Agama menetapkan besok 1 Syawal, berarti kan Lebaran. Tapi karena kita sudah kecanduan tarawih, enggak, pokoknya saya malam tetap tarawih, kan tidak bisa juga. Karena tarawih hanya ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan. Seperti keagungannya, seperti apa besarnya ulur biasa keagungan. Kata Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai clear, dicatatkan bagi dia pahala seperti beribadah pada semalam subuh. Coba, gak ada di bulan lain, demi Allah gak ada. Nah, oleh karena itu, jemaah berbahagia, ya puasa kita itu yang sempurna adalah pertama menahan diri dari yang membatalkan, oke. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala kita. Lebih dari itu yang ketiga, lebih dari itu adalah bagaimana kita kerja keras untuk meraih nilai tambah di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat. Tadi kan aku tentang. Lalu di dalam Ali Imran 102 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebenar-benar bertakwa. Hadirin, ketika surah Al-Imran ayat 102 ini turun, itu menjadi perbincangan hangat di kalangan para sahabat. Mereka berbahagia dengan turun ayat, tetapi juga mereka galau dengan ayat ini. Kenapa tidak? Karena Allah perintahkan, hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, haqqa tuqatih. Tetapi di dalam ayat itu maupun ayat-ayat tidak disebutkan standar takwa yang haqqa tuqatih itu apa? Kan tidak ada. Entah standar minimalnya atau standar maksimalnya, tidak ada. Sehingga dalam perbincangan para sahabat di kala itu sampai pada saatnya mereka memutuskan kita mendatangi Rasul. Bukan komplain kepada Rasul, bukan watak sahabat radhiyallahu anhu yang komplain juga ada. Tapi mereka bertanya, minta kejelasan sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa sih di antara kami yang bisa bertakwa dengan haqqa tuqatih?" Karena menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Si A berpendapat haqqa tuqatih begini, jadi menimbulkan banyak penafsiran. Karena memang tidak disebutkan dalam ayat itu standarnya apa, definisi haqqa tuqatih itu seperti apa. Kalau takwa mereka tahu, kerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu takwa, salah satu definisinya. Tetapi seperti apa untuk sampai kepada tingkat haqqa tuqatih? Akhirnya mereka datang, "Ya Rasulullah," ya kalau dibawa ke dalam gaya bahasa Indonesia kita, "Ya Rasul, kayaknya nggak ada di antara kami yang bisa bertakwa dengan haqqa tuqatih. Sepertinya kami tidak bisa, ya Rasul, memenuhi ayat ini untuk bertakwa dengan haqqa tuqatih." Lemes mereka. Paham ya? Di saat galau seperti itulah turunlah ayat. Ini yang kita disebar tadi mungkin judulnya, ya, maksimalkan ibadah bulan Ramadan, yaitu surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Itu penafsiran daripada haqqa tuqatih. Jadi kalau demikian maknanya apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Nah, kalau bicara masalah istitoah, kemampuan Bapak hadirin, pasti kita ini gak ada yang sama ini, istitoah kita. Gak ada satupun kita yang sama. Ketaatan kita berbeda, kemampuan fisik kita juga berbeda. Saya yakin gak ada satupun yang sama di sini. Tetapi Allah memberikan penghargaan yang besar kepada orang yang paling takwa, yang paling memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Dan disebutkan, "Inna karamakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia dan terkenal adalah orang yang bertakwa. Nah, sekarang saya membawa bapak-bapak ini masuk kepada contoh soal di bulan Ramadan ini. Betulkah kita sudah mengerahkan kemampuan yang kita miliki dalam rangka mengisi haqqa tuqatih itu? Karena haqqa tuqatih diartikan apa? Dengan kemampuan. Sekedar mengingatkan masa-masa lalu, saya di awal-awal tahun
82 saya masih di Alia, Pak. Saya masih di Alia. Saya masih ingat waktu itu saya itu di Alia Negeri ada 5-6 jurusan kalau tidak salah di Alia Negeri itu. Ada A1 itu agama. A1 itu agama. Kalau di lain SMA A1 kan matematika kalau tidak salah. Klinik fisik ya. Jadi A1 agama, A2 matematika, A3 fisik, A4 biologi, A5 ekonomi, A6 budaya atau di Alia kami dulu. Tidak ada 6 jurusan. Di kelas 1 kita kan tidak ada jurusan, masih umum. Di kelas 2 baru mengambil jurusan. Biasanya itu kita didampingi oleh BP, ada guru BP. Ya. Waktu itu bukan BP, namanya BK. Kami dulu istilahnya BK, bimbingan karir. Seperti itu. Ada 2 contoh yang menarik ini, masalah kemampuan. Ini kaitannya dengan kemampuan ini. Satu teman saya, satu kelas itu, pintar anaknya, matematikanya, pokoknya yang eksak, yang 3 itu, matematika, fisika, biologi, nilainya bagus ini anak. Pintar ya. Tapi ketika di kelas 2 untuk memilih jurusan, dia mengambil jurusan IPS. IPS, dia ngambil IPS, tidak mengambil eksak. Itu kalau jurusan sosial itu sepertinya otaknya satu level di bawah jurusan eksak. Seolah-olah gitu. Tapi teman saya si Anas mengatakan, oh tidak apa. Saya mengambil jurusan IPS ini, sebetulnya nanti kuliah saya begini. Ada target saya mau kuliah mau jadi ini. Ya udah selesai. Artinya dia mampu untuk jurusan yang lebih, tapi dia ada keinginan lain. Tapi intinya dia tahu kemampuan dia. Sementara ada lagi satu kasus sama, karena dengan saya juga menghadap guru BK itu. Ya, yang satu ini justru ya matematika, fisika, biologinya di kelas 1 itu kayaknya nggak lebih baik dibandingkan saya. Gitu. Saya parah Pak. Ya, kalau saya matematika saya bayar, terus saya cerita ujian terakhir saya seperti apa selama 4 tahun. Nekatnya saya jadi orang itu. Ini pas-pasan. Lalu dia mengambil jurusan A1, A2 berarti matematika. Kata guru BK, jangan, kamu terlalu berat nanti menghadapinya. Kenapa tidak ambil jurusan IPS saja? Artinya contoh yang kedua ini anak tidak tahu kemampuannya. Sementara kalau yang satu ini kedip-kedip. Oke. Nah, itu salah satu contoh hadirin. Contoh pertama yang tahu dia punya kemampuan dan memang dia mampu. Contoh yang kedua, dia tidak mampu. Dan anehnya yang satu ini, yang dia tidak punya kemampuan yang standar gitu, tetapi dia juga tidak tahu kalau dia tidak punya kemampuan. Bukti dia mau coba-coba. Bapak, Ibu hadirin berbahagia. Dalam konteks kemampuan kita secara umum juga sama. Bisa-bisa kita ini banyak kemampuan yang hebat, kapasitasnya luar biasa, tapi kita tidak pernah menggali kemampuan kita. Padahal Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya kamu, sehebat-hebatnya kamu, sekuat-kuatnya kamu, semaksimal kamu. Itu makna istita'ah, artinya semaksimal. Karena surat Al-Alaq turun di Gua Hira, itu adalah di bulan Ramadan. Yang kedua, setiap malam di bulan Ramadan itu Jibril datang kepada Nabi SAW untuk melakukan semacam murajaah. Ya, ayat-ayat yang sudah turun itu semacam dibaca ulang, di pengulangan, store kepada gurunya Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam. Yang ketiga, dalilnya adalah kehidupan Rasul dan para sahabat, bahkan sampai kepada tabi'in atau tabi'in, sampai kepada a'immah, ulama-ulama kita yang 4 terutama. Itu di bulan Ramadan itu luar biasa mereka berinteraksi dengan Quran. Paling banyak. Bahkan misalnya Imam Malik rahimahullah taala, salah seorang dari guru Imam Syafi'i, disebutkan Imam Malik itu kan beliau kan ahli hadis. Ada nama kitab hadisnya Al-Muwatta, nama kitab hadisnya. Ya, karya Imam Malik. Beliau juga seorang ahli fikih pastinya. Bahkan menjadi salah seorang imam mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Maliki, itu dia. Tentu banyak yang beliau baca, banyak yang beliau hafal. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, wala yartafitu ila ghairi, beliau tidak lagi menoleh ke bacaan yang lain. Istilah kita ini seolah-olah yang di tangan beliau itu adalah Al-Quran, seolah-olah. Walaupun Imam Malik Qurannya nggak di tangan, tapi di kepala. Ini betul-betul
itu namanya hafalan dalam kepala. Kita selalu terbalik nih Pak. Orang yang hafal dikatakan itu luar kepala, itu keliru. Luar kepala itu kayak saya. Mungkin Bapak sebagian itu, misalnya Al-Maidah ayat 6 dan dulu, nah itu namanya hafalan luar kepala. Kalau yang hafiz itu namanya hafalan dalam kepala. Dia keluar coba sampai dicegat, di situ tanya, Pak Ustaz atau Pak Imam, ini Pak Imam kita coba dicegat aja di jalan, coba ada Imam, belum ada kan? Gak apa-apa, coba aja kita. Dicegat di perbatasan Ustaz. Nih, bacakan ayat yang itu di mana? Dia tahu itu namanya hafalan dalam kepala, karena ada di kepala. Tapi kalau yang ya saya contohnya nggak bisa, tengok dulu. Oke. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekarang kita ukur kemampuan kita. Sebab antara kemampuan dan kemampuan itu beda-beda tipis. Antara kemampuan dengan kemampuan. Pertanyaan kita adalah berapa juz satu hari di bulan Ramadan ini maksimal kita bisa baca? Itu dulu. Kita coba ini, benarkah kita memanfaatkan, memberdayakan kemampuan kita? Berapa juz kemampuan kita? Pasti jawabannya juga bervariasi, tergantung kesibukannya. Kalau yang masih sibuk, ya masih sibuk, mau apa lagi? Amin. Tapi kesibukan orang kan tidak sama. Tapi bagi yang tidak sibuk seperti apa? Makanya mungkin ada yang bisa 5 juz satu hari, ya, bisa 3 juz satu hari, bisa 1 juz satu hari bacanya. Di bulan Ramadan terutama, mungkin bisa setengah juz, mungkin 5 halaman. 5 lembar, 10 halaman, atau 5 halaman, 2,5 lembar, atau jangan-jangan, ya jangan-jangan gimana ya? Kita tidak tahu. Tapi masalahnya, betulkah kita sudah tidak mampu? Kemampuan kita hanya mentok hari ini setengah juz, apalagi sibuk Pak. Ya, ada pekerjaan sampai di rumah, misalnya bawa anak ke rumah sakit, kan kesibukan itu. Atau tetangga yang sakit, menolong orang lain, itu adalah kesibukan kita yang memungkinkan kita untuk tidak bisa baca Quran. Itu jangan dicela, itu perbuatan mulia ya. Kalau hari ini mampu 3 juz, oke, tapi besok belum tentu. Kali ini cuma 1 juz, kali ini cuma setengah juz. Bisa dipahami? Persoalannya, betulkah kita sudah maksimalkan kemampuan yang kita miliki? Itu Pak. Nah, jawabannya ada pada Bapak, saudara-saudara sekalian. Nggak bisa dijawab pakai kod bersama, nggak bisa selanjutnya, karena kemampuan kita berbeda. Kalau memang mampu kita, ada waktu kita mampu seharusnya, waktu badan sehat, peluang ada, 1 juz, tapi tidak kita manfaatkan, tercela kita. Coba, jangan dikira ibadah-ibadah sunnah itu yang kita sesungguhnya punya kesempatan, tetapi tidak kita pakai lalu atau bahasa lainnya kita abai gitu ya. Jadi dikira itu nanti tidak ditanya oleh Allah. Coba tengok tafsir Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dari mazhab Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat surat At-Takasur, summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jadi banyaknya nikmat, ini berapa banyaknya? Kan nggak mampu kita mencatatnya. Banyak sekali nikmat, tapi jangan dikira itu nanti tidak tanya oleh Allah. Nah, ketika Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan makna tafsir ini, beliau mengangkat di tafsirnya salah satu hadis yang berbunyi, ni'matani maghbunun katsirun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat manusia itu banyak tertipu pada 2 ini. Banyak tidak sadar, terkecoh. Ada 2 nikmat Allah beri kepada manusia, tapi manusia banyak tidak sadar, terabaikan begitu saja, terlewat begitu saja. Apa itu? As-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Ketika kita punya kesempatan untuk baca Quran, lalu kita alihkan untuk nengok di sini. Tapi ada Quran juga kan? Iya. Tapi yang tengok itu Quran atau TikTok? Jadi pemain TikTok juga kan? Enggak. Jadi korban TikTok aja. Makanan di tengok bulan Ramadan ada makanan. Padahal sebagian kita udah nggak boleh lagi makan makanan itu. Nggak boleh, asam urat lah, kolesterol lah. Tapi senang nengoknya aja.
berikan kepada kita. Jangan dikira itu akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. La yumal kiamat akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun itu waktu ya terasa tidak berharga bagi kita, tapi itu penting insya Allah Ta'ala. Kenapa itu? Maksimalkan ibadah kita di bulan ini. Semampunya kita hadirin untuk membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, apalagi ya, mungkin sholat tahajud di bulan Ramadan nanti. Baik, mungkin saya sampaikan sedikit ya, ini masih ada silang pendapat ini. Ada pertanyaan begini, di bulan Ramadan apakah masih ada sholat tahajud gitu ya? Kan sudah tarawih nih. Jawabannya ada dua. Kalau dua berarti kan nggak sama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada. Kalau sudah tarawih ya selesai, nggak ada lagi sholat tahajud. Mana dalilnya? Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Kaifa kana sholat Rasulullah SAW di Ramadan? Bagaimana sih, wahai Aisyah, sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Maksudnya sholat apa ya? Sholat tarawih kan ditanya, bukan tahajud, tapi sholat tarawih. Karena yang ditanya adalah sholat dalam bulan Ramadan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Maka Rasulullah SAW jadi di Ramadan wala fi ghairi ala ihda asar rakaat. Rasulullah itu baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Pertanyaan cuma satu, bagaimana sholat tarawih di bulan Ramadan? Rasulullah seperti apa? Jawaban Aisyah ada dua, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat dan seterusnya. Nah inilah dalil yang dipakai. Kalau sudah sholat tarawih ya udah selesai, oke? Gitu. Jangan dibongkar dulu yang 23, nanti sampai di situ, gak ada masalah. Ini kan contoh ini, ya, nah, seperti itu. Jadi ada pendapat merasakan ini kalau sudah sholat tarawih, ya udah. Bagi yang sudah sholat tarawih 23, ya udah nanti bangun malam gak ada lagi tahajud. Itu maksudnya nih. Karena sudah tarawih, apakah yang 11 atau yang 23 atau yang 36? Sebab Masjid Nabawi pernah ada riwayat menyebutkan pada 36 rakaat. Pernah ada. Ayo, mau berantem kita dengan perbedaan seperti itu. Soalnya luar biasa. Oke ya. Nah, jadi yang penting kalau sudah tarawih ya udah selesai. Nanti malam gak tahajud. Belum benar yang Ramadan mereka bisa berzikir, bisa baca Quran, kan bisa berdoa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ya ada sekalipun sudah tarawih mau yang 11 atau yang 23 atau lebih dari itu, bangun malam tahajud boleh. Kenapa? Tarawih ya tarawih, tahajud ya tahajud. Saya melihat tidak ada empat perbedaannya antara dua ibadah ini. Persamaannya juga ada. Persamaannya sama-sama sholat malam. Tarawih dan tahajud itu sama-sama sholatul lail namanya. Yang kedua sama-sama hukumnya sunatul muakkad. Tarawih sunat muakkad, tahajud juga sunat muakkad. Artinya sholat ibadah sunat yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Kemudian hadirin, perbedaannya apa? Pertama, sholat tarawih itu bisa kita kerjakan di awal malam. Ya seperti biasa kita lakukan. Kan di awal malam ini ada sholat isya, ba'da, setelah itu sholat tarawih. Walaupun belum boleh di tengah malam atau di malam, tapi boleh di awal malam. Dan itu kita lakukan. Sementara sholat tahajud paling cepat tengah malam. Idealnya sepertiga malam terakhir. Itu pertama bedanya. Yang kedua, sholat tarawih tidak disyariatkan tidur terlebih dahulu. Ya, buktinya ya, habis isya kita kan langsung tarawih. Mana ada yang tidur? Kalau tidur dalam tarawih mungkin ada. Tergantung tadi makannya bukan gorengan atau apa. Ya, kalau lagi di sini ayatnya panjang lumayan ya. Nah, Oke. Sementara kalau sholat tahajud itu disyaratkan tidur. Ketika Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menerjemahkan ini ada kan Jumat kita membaca ayat sejadah kan. Ada bunyi tatanya alfa dudubuhum anil qadrajin. Itu setelah bangkit dari sujud sejadah itu. Terangkat lambung mereka dari tempat tidur secara berdoa kepada Allah. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan makna terangkat sini adalah qama min naum, bangun tidur. Jadi tahajud itu tidur dulu walaupun sejenak. Sementara tarawih tidak. Itu dua. Yang ketiga, salat tarawih utamanya berjamaah walaupun boleh sendiri. Tadi ada hadisnya kan kita bacakan kan. Para sahabat sholat berjamaah bersama imam sampai clear selesai, dia dapat pahala seperti beribadah satu malam suntuk. Jadi salat yang ketiga, salat tarawih itu
utamanya berjamaah, sekalipun juga sendiri boleh. Sementara tahajud sebaliknya, utamanya sendiri, afdolnya sendiri itu tahajud. Walaupun boleh berjamaah. Itu dalam tiga. Yang keempat, salat tarawih itu ada batas rakaatnya. Entah yang 11 dengan witir, atau 23 dengan witir, atau yang 36, 37 dengan witir. Ada batasnya. Tapi kalau salat tahajud tidak ada batas. Batasnya salat tahajud itu bukan pada jumlah rakaat, tapi pada waktu. Kata Nabi SAW, "Wa in khiftumul fajr fa'utir wahidah." Kalau kamu khawatir udah masuk subuh, kalau sekarang kan kita punya alat lah. Tapi dahulu kan bisa jadi khawatir katanya udah subuh ini, menjelang subuh udah kuat pikir 1 rakaat. Jadi itu perbedaannya. Dengan demikian hadirin bapak-bapak, kita boleh berbeda pendapat, oke ya, kita udah biasa nih berbeda pendapat dalam hal-hal yang wajar berbeda, nggak apa-apa. Saya pribadi berpendapat di bulan Ramadan sekaligus sholat tarawih masih ada sholat tahajud. Yang lain boleh berpendapat lain, nggak ada masalah. Oke, hanya sedikit bedakan. Kalau ketika tarawihnya tadi itu sudah witir, nanti bangun malam tahajud tidak lagi pakai witir. Laisa witrani fil lail, kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya agak berbeda sedikit dengan salah seorang ustazah dulu di televisi yang cukup kondang di televisi. Dia mengatakan kalau ketika kita tarawih itu sudah witir, nanti malam tahajud witir lagi, otomatis witir yang pertama itu gugur. Nah, untuk mengatakan otomatis gugur itu harus pakai dalil. Kalau dalilnya tidak ada, bagaimana kita mengatakan gugur? Yang ada dulu, dalil yang ada adalah pertama, Nabi bersabda tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Oke. Yang kedua, contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis sahih. Abu Bakar As-Siddiq itu beliau witir dahulu sebelum tidur. Bukan hanya dalam Ramadan, di luar Ramadan. Tapi nanti ketika tengah malam tahajud beliau tidak witir lagi. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak pernah witir sebelum tidur. Jadi baru tidur aja, nanti bangun malam tahajud baru witir. Jadi ada contoh, ada dalilnya. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak yang sudah berwitir bersama imam di sholat di sini, yang 11 atau 23 atau berapa terserah pada kita. Ketika Allah takdirkan malam saya bangun malam, kita tahajud saja. Mau berapa rakaat terserah. Mungkin menjelang istri mempersiapkan untuk makan sahur, kita bisa tahajud aja. Tapi tidak pakai witir lagi. Insya Allah inilah pendapat dari jumhur para ulama kita. Mohon maaf itu mungkin yang dapat disampaikan. Udah lewat 3 menit dari jam 1. Cukup ya. Untuk berbuka kami silakan.